Ibu Mertua, karya M. Raudah Jamba. Seperti malam yang lain, ada ketakutan yang tak mampu kujelaskan. Malam tak lebih kejam dari masalah yang kurasakan saat ini. Ia tak hanya sekedar menggurita, tetapi ia justru melilit dan mencengkram lebih dalam. Detak semakin lamban, seperti malam kemarin juga. Serupa sebelum-sebelumnya jua, pukul 12 tengah malam. Angin menusuk gigil, mencucuk sumsum dan tulang. Aku mempererat hangat dan beranjak menuju rumah, menuju tempat mula segala duka. Sekaligus berharap malam menelanku bulat-bulat. Berjalan melintasi tanah-tanah berlumpur yang menenggelamkanku diam-diam ke ruang-ruang lenggang melenakan. Terngiang serapah ibu mertuaku pagi tadi di beranda tempat ia biasa minum teh seraya, menyaksikan kelopak-kelopak mawar, bercerita dan bersenda sambil menunggu senja tiba. Namun pagi kali ini jadi lain. Setelah aku membersihkan seisi rumah, seketika ibu mertua mengumpanku seolah-olah ia sedang dipatuk ular berbisa. Dasar anak kurang ajar, gara-gara kau rusak keluarga ini. Perlu kau tahu ya, dulu sebelum kau menjadi bagian dari keluarga ini tidak pernah ada masalah. Setelah ada kau, hancur, semuanya hancur. Aku menatap bola mata itu, mertuaku dalam-dalam. Sebuah laut penuh ombak, gelombang yang tak pernah henti menampar kerang. Semenjak kami menikah, sejak ayah mertuaku meninggal karena penyakit yang dideritanya, sejak saat itu pula lah, ibu mertuaku harus menyusun bangunan kebencian terhadapku. Menantu satu-satunya, ibu mertua yang kemudian melanjutkan fungsi ibu sekaligus ayah bagi suamiku, Pranata, anak tunggalnya. Mulai kami menikah, mulai kami mengontrak rumah, sampai kami terpaksa harus pindah rumah dengan alasan ibu mertua tinggal sendirian dan rumah besar yang begitu legang. Bola mata itu seolah semakin beriak. Bola mata tempat biasanya aku berharap teduh, tempat menimbah kebahagiaan yang tak pernah kering. Tetapi bagaimanapun aku harus memberi penjelasan. Ibu, aku hanya ingin permisi. Aku minta izin berangkat ke kampus. Diam kau, asal kau tahu saja, berjalan dengan kau saja aku malu. Malu, semua orang menatapku jijik, semua orang ingin melihatku bulat-bulat. Mataku tersengat panas mendengar maki ibu mertua yang amat pedas. Air mataku seolah ingin tumpah. Namun, kubulatkan tekad, membangun bendungan kesabaran agar air mataku tidak meruah. Aku perempuan, aku terbawa perasaan, aku terlalu mencintai Bang Pranata. Tidak ada maksudku lain, aku mohon ibu mau mengerti. Aku juga perempuan. Bukan itu maksudku, Bu. Aku tidak berdaya dengan segala kelemahanku itu. Bang Pranata sosok laki-laki yang paling aku cintai saat ini. Aku begitu mengenalnya luar dan dalam. Aku tidak menyesal bila Bang Pranata melakukannya padaku. Aku rela, bahkan aku merasa gembira telah berhasil membuktikan rasa cintaku kepada Bang Pranata. Oh, jadi maksud kau menyalahkan anakku? Kalau tidak kau bentangkan selangkanganmu itu, tidak akan bunteng kau. Tidak rusak anakku. Anakku itu baik, tampan. Anakku satu-satunya. Hanya aku, ibu sekaligus ayahnya. Kalau saja kuperintahkan ia menceraikanmu, maka ia akan segera menceraikanmu. Itulah anakku, didikanku, tidak seperti dirimu. Apa begini hasil didikan orang tuamu? Anak lacur, mana laki diikuti, tidak pedulian, gara-gara kau rusak keluarga ini. Serapah itu bak air terjun yang tak henti tumpah, berdegap, melumatkan bunyi gemerisik dedaunan, menghempas ke dada, menderes ke kalbu. Aku berdarah. Bias-bias kelam itu membawaku perlahan sampai di beranda rumah. Aku berdiri lama di batang tiang pagar masuk. Aku menarik nafas panjang, segar, hawanya mencemaskan. Desau angin terdengar menyisir dedaunan. Bunyi deting piring ditingkahi dendang repetan. Berantai menebas suara, telenovela dinyalakan televisi. Dalam ruang itu menembus jendela dan daun pintu yang terkunci rapat. Pada redup lampu, beranda yang belum sempat diganti,
serta didegung nyamuk yang tak henti memecah sunyi. Suara repetan itu, suara repetan ibu mertuaku yang tak henti bernyanyi. Suara yang sudah terlambat ku kenal, akrab, lekat di kedua belah anak telingaku. Suara yang tiap menit kini mulai menggerayangi kegelisahan, menghantam, pedih meledak seolah derit pintu kehilangan baut. Menghantam pikiran yang sulit mengundang tenang. Aku jadi teringat ibuku. Aku ingin pulang. Aku hampir tak tahan. Membendung terjangan kemarahan yang bertubi-tubi, seolah ribuan jarum menusuk ulu hati. Aku ingin mati agar terlepas beban ini. Jika diminta memilih dan Tuhan mengizinkan, aku lebih memilih mati. Kematian yang indah, kusukai, terlepas bebas, seolah terbang jauh menembus cakrawala. Berdendang-dendang, menari, dan terus-menerus. Mentang-mentang aku janda, aku lantas akan seburuk dirimu. Aku perempuan terhormat. Memang, aku istri kedua dari suamiku. Tetapi, aku tidak seburuk dirimu yang merusak keluarga ini. Kaulah penyebab keluarga ini dicibir orang-orang. Kau yang menjadikan keluarga ini tidak dihormat lagi oleh para tetangga di kampung ini. Ingin cerai, rasanya tak mungkin. Aku terlalu mencintai suamiku, apalagi anakku, Cantika. Tidak mengerti apa-apa. Aku tak ingin buah hati kami harus mengalami beban yang tak pantas ia dapatkan. Apalagi beban itu disebabkan oleh gelora nafsu jiwa muda kami. Aku ikhlas, aku rela meski selalu dipersalahkan. Termasuk ketika Bang Pranata tidak berbuat apa-apa ketika aku kuyup oleh hujan serapah ibunya. Aku ketika ia ikut serta mencuri-curi waktu di kamar ibunya menyudutkan aku, serta ketika ia membawa sesuatu ke rumah dan tak secuil pun memberikannya padaku. Apa karena aku terlalu berharap atau karena aku yang terlalu cemburu? Terutama di saat aku mendapatkan puisi-puisi yang terlahir selalu menyebut nama perempuan lain. Imajinasi mungkin, atau aku yang terlalu manja ingin selalu di sisinya, sehingga akal sehatku pun tak mampu kukendalikan. Aku tidak peduli apakah ia sedang kuliah, aku tidak peduli apakah ia sedang bekerja. Aku akui aku salah, tetapi mengapa aku diperlakukan sekejam ini? Jauh dari orang tua, atau karena aku yang terlalu bergantungan hidup pada Bang Pranata? Mungkin akan banyak, mungkin yang lain, atau akan berlimpah atau yang lain. Entahlah. Dan akhir-akhir ini Bang Pranata selalu lebih banyak diam semarah apapun. Sekarang mulai berkata kasar, membentak. Sakit kau? Adik kok nggak abang jemput? Kau yang pergi, kok aku yang menjemput? Kau pergi tanpa setahuku. Seharusnya kau sendiri yang pulang tanpa harus kujemput. Itu kan kemauanmu? Adik butuh perhatian abang. Aku sudah muak padamu. Bang, adik ingin abang mengerti perasaan adik. Untuk apa lagi aku harus mengerti perasaanmu? Kau selalu saja melawan orang tuaku. Kau selalu saja menjelek-jelekan aku di depan orang tuamu. Bang, adik berani sumpah. Adik tidak pernah menjelekin abang. Tidak usah kau bersumpah. Bagiku tak ada gunanya. Persis seperti malam ini, hentakan umpatan tak juga berhenti. Kaki berat melangkah, terlebih ketika bilah daun pintu masuk terbelah. Serapa pun memecah, angin malam yang menghembus, sejuk semakin menambah gerah. Pagi ini kicau burung terdengar begitu kejam. Udara seperti menghentak. Aku hanya mampu menahan perih hati, menahan pedih air mata. Sesabar mungkin ku kecup gadis kecilku, membangunkannya dari desing peluru yang meluncur dari mulut ibu mertuaku. Ia bangun dari tidurnya dengan senyum yang justru menambah pedih semakin parah. Tak lupa melempar senyum pada ibu mertuaku yang tetap pada pendiriannya yang membakar. Detik ini juga kau pergi. Aku tidak mau memelihara sundal di rumah ini. Aku malu. Serapa itu terus meruah, seirama dengan porak benda-benda yang dilayangkan ibu mertuaku. Benda-benda itu seliweran kemana-mana. Aku tidak peduli, tetapi aku tidak peduli ketika benda itu salah satunya mengenai gadis kecilku. Ia menangis. Ibu mertuaku tidak peduli. Aku mengerang. Ibu, aku akan pergi. Aku sadar, aku tahu diri. Tetapi aku mohon jangan sakiti anakku. Ya, bawa anak itu. Anak pembawa sial. Bu, sekali lagi aku mohon.
Anak ini tak tahu apa-apa. Ya, anakmu itu memang tidak tahu apa-apa. Anakmu tidak mengerti, tetapi kelahirannya juga ikut andil terhadap hancurnya keluarga ini. Anakmu, anak pembawa sial. Bu, Apa? Kamu melawan aku? tidak Bu. Aku tidak akan pernah melawan ibu. Aku hanya ingin mengingatkan ibu, jangan menyalahkan anak ini. Anakku cucu ibu. Apa? Aku nggak salah dengar. Cucuku? Iya, cucu ibu, darah daging Bang Pranata. Dasar perempuan lajur. Berani-beraninya kau mengatakan itu cucuku, anaknya Pranata. Kau tak tahu diri. Kau telah menjebak anakku. Kau menjebak anakku agar dia mau mengawinimu. Jujur saja kau. Sudah berapa laki-laki yang turut adil menanam bibit di perutmu itu? Hah? Cukup Bu. Sudah berani kau membentakku. Kau sudah menghardikku, bajingan. Seperti tidak puas-puasnya ibu mertuaku menjambak, tak henti-hentinya menampar, memaki, serta menunjang tubuhku. Aku berusaha bertahan. Pukulan dan makian ibu mertuaku yang bertubi-tubi tidak menghiraukan. Aku segera mengemasi pakaianku, secepat mungkin menggendong gadis kecilku yang sudah kehilangan suara di serak tangisnya. Waktu masih menyimpan rahasianya, aku terus mencari maknanya. Angin yang bertiup sedikit berpihak padaku. Hembusannya yang lembut cukup melelahkanku, anakku. Anakku sedang asyik bermain dengan mimpi-mimpinya. Sampai sekarang memang aku belum paham. Apa ini yang disebut karma? Aku pernah teringat selentingan tentang pengkhianatan ibuku terhadap bapakku. Bapakku terlalu mencintai ibu karena ibu mampu meyakinkan bapakku agar tidak terlalu khawatir. Peristiwanya terasa menyakitkan. Ketika itu ibu mengaku sakit, sehingga tidak bisa menjanjakan jamunya. Pagi-pagi sekali bapak pergi, setelah merapikan botol jamu ibu. Ibu berselubung sakit, menitip maaf padanya. Setelah melebupkan kecup di dahi ibu, bapak segera menapak langkah. Bapak diam-diam merangkai kejutan, mencatat pada jejak yang ditinggalkan. Kali ini bapak seolah mendapatkan kesempatan mengusung pulang sebelum maghrib menjelang. Pulang dengan senyum penuh bintang, menabalkan niat kejutan cinta yang lama terpendam walau hanya sekadar setangkai kambang. Bapak berkata, hati-hati di rumah ya. Ibu pun berkata, iya Kang Mas. Selalu saja seperti pengantin baru, kecupan sayang tak pernah dilupakan. Meski usia perkawinannya mereka beranjak dewasa. Dan momongan mereka hanya aku seorang. Dan kesempatan ini tidak akan begitu saja dilupakan sebagai pengarang diksi puisi cinta mereka. Sampai beranjak malam, setangkai melati baru didapatkan. Tapi hujan yang mencurah tak kunjung henti. Bapak sempat menunggu beberapa saat. Angin yang berdesau seolah tak memberi ruang untuk sekedar lewat. Hujan masih belum dengan menitikan derai tangisannya. Butir-butir airnya mengunyupkan daun-daun. Jalanannya basah, parit-parit muntah. Bapak membulatkan tekad, menempatkan langkah. Bapak menelusuri ruang-ruang basah. Bapak sekali menggigit bibirnya, bersebab guyur hujan dan derung angin. Demi mengabulkan ingin seputih hatinya. Hatinya membunga, semacam taman yang tak henti-hentinya menebarkan semerbak aroma surga. Menyusup pada bilah-bilah dada, sesampainya di rumah. Bapak mengelupurkan sesak dada, mungkin karena lupa atau ruang pikirnya yang terlalu sesak mengundang segala bahagia. Sehingga ia tak paham lagi mengunyah definisi-definisi setia. Entah apa yang merasuki di kepalanya, ada amuk yang menggelora, ranjangnya membanjir gairah. Ranjangnya ditenggelamkan irama desah, bukan gairah miliknya, bukan irama desah miliknya. Setangkai melati di tangannya, ikut merasakan deru amarah. Seketika tenggelam memandikan darah. Belati di tangan bapak memerah. Ketika itu aku mendapatkan bapak sudah digelandang polisi. Tangannya digari, ibu sibuk mengutip derai tangisnya di atas ranjang yang penuh dengan simbah darah. Jangan pernah kau injakkan kaki di rumah ini lagi. Suara ibu mertuaku membuyarkan segala kenangan pahit. Aku kembali ke alam nyata yang lebih kejam. Tetapi begitu melangkah ke keluar rumah, aku seperti menemukan kesegaran lebih ringan dari udara pagi. Melesat begitu saja, melintasi segerombongan orang-orang luka.
Di antaranya terlihat Bang Pranata dengan wajah seperti kapas, dingirin kapaksa. Tepat di sebelahnya, seorang perempuan yang tengah hamil tua, serentak mereka merujuk rumah ibu mertua. Aku tak ingin menoleh lagi, aku merasa bebas. Mungkin ada sisi titik iba ketika ku dengar petir sepagi ini pecah dari rumah ibu mertuaku, suara sepenuh duka. I got my head out the sunroof. I'm blasting